Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan share tentang materi ujian P3K 2023 pada seleksi wawancara ya teman-teman. Nah, di seleksi wawancara ini, peserta akan ditanya 10 soal dalam tahap ini. Materi yang akan diuji pada umumnya adalah seputar integritas dan moralitas ya teman-teman. Dan tes wawancara ini akan berlangsung selama 10 menit dan prosesnya akan dilakukan melalui komputer. Dan biasanya durasi berlangsung 40 menit bagi peserta yang umum ya teman-teman. Nah, apa saja nih seputar integritas dan moralitas? Nah, untuk moralitasnya itu adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan yang buruk. Jadi moralitas ini adalah suatu perbuatan, artinya segi moral suatu perbuatan yang baik dan buruknya perbuatan tersebut gitu ya teman-teman. Nah, kalau seputar integritas itu yang pertama ada jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adalah adil. Jadi di seleksi wawancara ini kita harus lihat moralitas dan integritas dari soal tersebut ya teman-teman, yang paling tepat mengarah ke arah tersebut gitu ya. Oke, di video kali ini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik teman-teman menjawabnya ya. Dan kalau misalnya teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya lagi nih teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk untuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Di kantor tempat Anda bekerja, baru saja berganti pimpinan. Pimpinan yang baru berbeda dengan sebelumnya. Ia banyak mengadakan inovasi-inovasi baru. Maka sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya ya teman-teman. Di kantor tempat Anda bekerja baru saja berganti pimpinan. Nah, berganti pimpinan yang baru. Pimpinan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Pimpinan baru ini selalu mengadakan inovasi-inovasi baru. Maka sikap Anda adalah yang A menentang keras karena belum tentu inovasi baru yang ia kembangkan memajukan perusahaan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, segala bentuk perubahan adalah hal biasa, jadi segera menyesuaikan diri demi kemajuan bersama. Ini kita simpan dulu. Yang C, membicarakannya dan mengeluhkan tentang kebijakan baru dengan rekan kerja. Ini juga kurang tepat. Yang D, bersikap biasa, bekerja seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan perubahan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Yang B ini adalah poin yang paling tinggi. Ini dapat poin nilai 4. Yang A ini mendapat poin nilai 1, yang C ini mendapat poin nilai 2, yang D ini mendapat poin nilai 3. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Saya akan, kita mulai. Stop, kita lihat lagi soalnya. Saya adalah wakil pimpinan di tempat saya bekerja, wakil pimpinan. Pada saat pimpinan sedang tidak berada di tempat, perusahaan memerlukan keputusan yang sangat segera. Maka sikap saya adalah A, mengambil keputusan sesuai pemikiran saya. Ini kurang tepat. Yang B, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Ini kita simpan dulu. Yang C, mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. Ini kita simpan. Yang D, menunda pengambilan keputusan. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan selama ini. Jadi dia sebelumnya sudah tahu nih kebijakan pimpinan seperti apa karena dia adalah seorang wakil pimpinan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ini mendapat poin nilai 4. Sedangkan yang A, mengambil keputusan sesuai pemikiran saya, ini kurang tepat karena dia harus ada di bawah naungan pimpinan
ketua pimpinannya. Yang C mengadakan rapat dengan Dewan Direksi untuk meminta pertimbangan. Ini terlalu lama ya teman-teman. Menunda mengambil keputusan ini juga terlalu lama karena keputusan itu diperlukan untuk segera. Karena keputusannya itu harus diputuskan segera ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Yang A poinnya 2, yang B poinnya 4, yang C poinnya 3, dan yang D poinnya adalah 1 gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya. Pada suatu waktu, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang kantor. Dan tanpa sengaja saya merusakkan kendaraan tersebut. Yang saya lakukan adalah, kita mulai. Stop. Pada suatu waktu saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang. Dan tanpa sengaja kendaraan tersebut rusak. Nah, yang saya lakukan adalah yang A segera memperbaiki kendaraan tersebut dan mengembalikan ke kantor dengan diam-diam. Ini kita simpan dulu. Yang B mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Yang C melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. Yang D segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Dia memperbaiki dulu nih kendaraan tersebut, kemudian melaporkan apa yang terjadi dengan kendaraan tersebut. Gitu ya teman-teman. Yang D ini adalah poin yang paling tepat, yaitu poinnya adalah 4. Yang A ini adalah poinnya 3. Yang A ini ada benarnya teman-teman, segera memperbaiki kendaraan tersebut, tetapi yang ini kurang tepat, mengembalikan ke kantor dengan cara diam-diam ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B ini poinnya adalah nilainya 2, yang C ini poinnya nilainya 1. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Kita mulai. Stop. Kita lihat lagi soalnya teman-teman ya. Pelan-pelan kita baca. Sudah seminggu sampah di depan rumah tidak diambil oleh petugas sampah karena mobil pengangkutnya rusak. Beberapa warga tidak sabar lalu mewadahi sampah plastik tersebut, kemudian dibuangnya bungkusan plastik ke sungai. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Nah, ini bagus ya teman-teman, tapi kita lihat dulu yang bawahnya. Yang B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ini kita simpan dulu. Yang C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah yang menumpuk. Yang D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab agar segera mengangkut sampah tersebut. Nah, hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Jadi kita tidak gegabah ya teman-teman. Kita musyawarahkan apa yang terjadi di lingkungan tersebut, kemudian cari solusinya. Yang B ini poinnya nilainya 4. Yang A ini poinnya nilainya 3. Yang C poinnya nilainya 1. Dan yang D poinnya nilainya 2. Next kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 5 ya teman-teman. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukannya. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Kita lihat lagi, sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi dan Anda sudah tahu nih siapa pelakunya. Nah, sikap Anda adalah A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
lalu mendiskusikannya, kemudian memproses untuk tindakan selanjutnya. Yang B, marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan, ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan, ini juga kurang tepat. Yang D, mengadakan rapat, mendiskusikannya, kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Kurang tepat karena sebenarnya kan Anda sudah tahu siapa pelakunya. Lebih baik Anda langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, lalu mendiskusikannya, kemudian memproses untuk tindakan selanjutnya. Jadi poin A ini adalah yang paling tepat ya teman-teman, jawaban yang paling tepat. Ini dapat poin nilai 4, yang B itu dapat poin nilai 1, yang C dapat poin nilai 2, yang D dapat poin nilai 3. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan jawaban pada seleksi wawancara P3K 2023. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.